apa, mengenai apa, panjang kurva ya. Nah, ya nanti ada PDF-nya ya, mengenai panjang kurva. Jika panjang busur, panjang kurva Y sama dengan Fx, syaratnya kontinu pada interval A, B ya. Ini syarat apa, terintegral ya pada gambar di atas yaitu yang apa, yang kemarin ya. Nah, mulai atau gambar di bawah ya, mulai X sama dengan A sampai X sama dengan B, bagaimana kalau diputar menurut sumbu X? Maka kita akan cari luas permukaan benda putarnya. Ya, ini, nah ini yang saya katakan tadi ya pada gambar di atas. Jadi panjang kurva DS ini ya kita putar menurut sumbu X. Nah, maka akan terbentuk ya seperti ini, berarti kulitnya kita akan cari ya. Jadi seperti katakan di sini silinder atau kaleng ya. Ya. Atau kaleng di mana kemasan ini terbuat dari kertas ya. Jadi kulitnya. Jadi yaitu mencari luas kulit silinder tanpa tutup. Jadi tanpa tutup ya. Maka akan diperoleh elemen. Nah, ini luas kulitnya ya. Akan diperoleh elemen luas permukaan benda putar, yaitu luas kulit tabung. Ya. Maka elemennya DK. Kalau kita iris di sini kulitnya itu akan berbentuk 4 persegi panjang. Nah, di mana DX-nya ini sebagai tebalnya, ya, sebagai lebarnya, sedangkan lihat keliling dari perputarannya itu sebagai panjangnya. Jadi DK sama dengan luas 4 persegi panjang, yaitu merupakan panjangnya keliling lingkaran dikali panjang busur, yaitu panjang busurnya DS yang diputar ya. Di sini DS ya, nanti terserah terhadap DX atau terhadap DY ya. Di sini maka 2pi kali Y DS. Lihat pemutarnya ya, pemutarnya jari-jarinya adalah Y di sini. Berarti 2pi Y. Ini 2pi Y itu apa? Keliling lingkaran. Rumus dari keliling lingkaran yaitu 2πr, di mana R-nya adalah Y di sini ya, dikali panjang busur DS. Kita katakan menurut X ya, ini menurut X ya, berarti DS-nya adalah akar 1 ditambah DY per DX kuadrat DX. Ya, itu menurut X karena diputar menurut sumbu X ya. Maka kita integralkan ruas kiri kanan ya, sebagaimana 2pi konstan dikeluarkan ya, ini diintegralkan menurut X. Jadi batasan panjang kurva itu mulai X sama dengan A sampai X sama dengan B. Jadi integral A sampai B. Karena ini diintegralkan menurut X, maka Y Anda ganti dalam fungsi Fx. Jadi Y-nya kita ganti dengan Fx ya. Itu rumus luas permukaan. Apabila diputar menurut sumbu X. Dengan cara yang sama, bila X sama dengan GY, kontinu pada interval C, D, dari garis lengkung X sama dengan GY, di antara batas-batas Y sampai Y sama dengan C, sampai Y sama dengan D, bagaimana kalau diputar menuju sumbu Y. Ini kurvanya, DS-nya, diputar menurut sumbu Y, ya, maka akan terbentuk luas kulit silinder ya. Dengan cara yang sama ya, ini adalah elemen luas permukaan benda ya, yaitu luas kulit ya, maka elemennya DK luas 4 garis panjang sama, bedanya di sini adalah 2pi X. Jari-jari alasnya adalah X. Nah, berarti
2Pi X DS. Nah, menurut Y ya, maka X-nya kita ganti GY ya, akar 1 ditambah DX kuadrat per DY kuadrat. Ya, itu mungkin ini contohnya. Kita cari luas permukaan ya. Saya ambil yang sederhana, Y sama dengan X, mulai dari titik 0,0 sampai 3,3. Nanti bagaimana mulai dari 1,1 ya sampai 4,4 sama-sama diputar sumbu X. Ini nomor A, mulai dari 0,0 sampai 3,3, berarti ini Y sama dengan X. Nah, ini panjang apa? Panjang kurvanya ya. Bila diputar menurut sumbu X. Berarti Y sama dengan X, kita cari ya. Berarti diputar sumbu X 2Pi Y DS. 2Pi Y akar 1 ditambah, ini rumus DS-nya menurut X ya. Kemudian diintegralkan K sama dengan, kita masukkan DY per DX-nya dicari ya. Y sama dengan X, berarti DY per DX-nya 1. Berarti yang dalam akar 1 ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 2 konstanta dikedepankan. Berarti 2 akar 2, 2 kali akar 2, Pi integral batasan X-nya 0 sampai 3, Y-nya kita ubah ke dalam X, yaitu Y sama dengan X dx. Saya kira mudah ini, kita integralkan. Ya, akhirnya ketemu luas permukaannya adalah 9 akar 2Pi. Nah, yang dimaksud luas kulit kerucut ini. Berarti ini sama halnya dengan luas kulit kerucut. Nah, kita coba dengan rumus. Ya, kalau dengan rumus bahwa luas selimut kerucut adalah Pi R kali S. Pi R-nya jari-jari alas, S-nya itu panjang kurva atau sisi miringnya, hipotenusa. Nah, ini 2Pi jari alasnya adalah 3, berarti Pi kali 3, S-nya kita gunakan dalil Pitagoras, ya, akar 3 ditambah akar 3 kuadrat. Nah, ini Pi R-nya jari-jari alasnya 3, lalu S-nya akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 9 akar 2Pi. Itu apabila bentuknya sederhana bisa menggunakan rumus ya. Jadi semua volume benda putar, luas kulit itu pembuktiannya dengan integral tertentu ya. Kemudian untuk nomor B ya, ya berarti ini adalah merupakan terpancung. Ya, ini adalah kerucut terpancung ya, sama ya 2Pi yang luar dulu ya diputar menurut sumbu X, berarti yang luar ya 0 sampai 4, yang dalam 0 sampai 1. Berarti yang sebelah kanan 0 sampai 4 dikurangi 0 sampai 1 ya, dengan cara yang sama ya. DX-nya 1 ya, berarti 1 ditambah 1 kuadrat dan seterusnya, maka akan diperoleh 15 akar 2Pi ya. Atau dengan rumus seperti di atas ya, berarti K1 dikurangi K2. K1-nya Pi R, jari-jari alasnya adalah 4 ya, dikali kita gunakan dalil Pitagoras antara 0 sampai 4, 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi yang sebelah kiri 0 sampai 1. Berarti Pi jari-jari alasnya 1, akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akhirnya ketemu 15 akar 2Pi. Nah, itu kalau menggunakan rumus, kalau sederhana. Ya. Saya kira itu ya untuk luas permukaannya. Di slide ini ada yang ditanyakan nggak? Kita akan pindah ke PDF ya. Halo. Ya, Pak. Sudah cukup ya.
kita pindah ke PDF-nya. Udah kelihatan tampilannya? Udah. Ya. Ini PDF-nya tambahannya ya. Nah, kita ada 5 halaman ya. 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 Ya, mungkin saya kenalkan dulu rumus-rumus keliling. Nah, keliling ada luas, ada volume ya. Mungkin di sini rumus lingkaran ya. Untuk lingkaran Anda kenal keliling lingkaran S sama dengan 2πr ya. Nah, luas lingkaran adalah πr kuadrat. Volume, oh ini salah ya, bukan volume ya. Lingkaran kan nggak bukan volume ya. Ini kita coret ya. Nah, ini ya kita coret ya. Nah, itu mengenai lingkaran ya, dengan bentuk umum ya, apabila memenuhi lingkaran ya. Jadi ada keliling, ada luas lingkaran ya. Kemudian adalah tabung ya. Nah, bahwa volume tabung πr kuadrat T. Nah, ya itu volume. Terus kita kenalkan lagi dengan luas kulit yang tadi ya. Luas kulit tabung atau luas selimut. Nah, kalau ini tanpa tutup, berarti 2πRT. Nah, 2πR jari-jari alas dikali tinggi. Kalau dengan tutup ya tinggal Anda tambahi 2πRT ditambah. Tutupnya itu merupakan luas lingkaran. Ya, luas lingkaran kan πr kuadrat. Ada tutup atas bawah, berarti 2 kali. Ya, berarti ini rumus dari luas selimut, dari tabung ya. Kemudian kita kenalkan lagi ada kerucut. Nah, ya seperti tadi, bagaimana volume kerucut apabila membentuk kerucut ya lebih gampang dengan volume ini, kecuali ada perintahnya. Katakan kita gunakan dengan integral tertentu ya Anda lakukan ya. Kalau tidak ada perintahnya, kalau bentuknya kerucut boleh saja kita gunakan sepertiga πr kuadrat T untuk volume kerucut. Nah, tadi juga sama luas selimut. Nah, ya, tadi adalah PRS. Nah, S-nya adalah hipotenusa atau S-nya adalah panjang kurva. Nah, jadi R-nya jari-jari alas, S-nya hipotenusa. Ya, khusus untuk kerucut. Nah, ya. Jadi kerucut itu tergantung ya terjadi dari ruas garis lurus diputar menurut sumbu X seperti tadi ya. Sedangkan bola itu akan terbentuk ya bila lingkaran atau setengah lingkaran ya diputar menurut sumbu X, maka akan terbentuk volume ya, volume bola. Ingat rumusnya ya, bila memenuhi bola ya, bentuknya bangun geometrinya, bangun ruangnya geometri ruangnya bola, maka boleh pakai rumus 4/3 πr pangkat 3 ya. Itu untuk bola. Nah, sedangkan luas kulitnya, kulit dari bola permukaannya rumusnya 4πr kuadrat. Nah, itu nanti kalau tidak ada perintah lebih gampang pakai rumus-rumus ya, dengan catatan bila memenuhi bentuk geometri ruang seperti berikut. Nah, sekarang ini, nah ini ya, contoh panjang kurva ya, saya tambahi lagi ya. Tentukan panjang kurva setengah lingkaran dengan jari-jari A. Nah, di sini tidak ada perintahnya kan, apakah dengan integral tertentu atau tidak. Nah, jelas kita gunakan integral tertentu ya.
Tapi boleh-boleh saja ini pakai rumus. Panjang kurva, panjang busur dari setengah lingkaran. Anda tahu rumusnya? Nah, rumusnya adalah panjang kurvanya adalah pi 2πr ya. Nah, 2 pi 2πr ya. Berarti panjang kurvanya 2πr. Ya. Di sini adalah setengah lingkaran. Nah, ya. Berarti ini setengah lingkaran, berarti kita kali ya, kita kali 1/2 ya, karena setengah lingkaran berarti 1/2 pi r. Nah, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya ini adalah A. Nah, jari-jarinya adalah A. Akhirnya ketemu setengah kali 2 tinggal 1 berarti pi A. Nah, lebih mudah ya dengan rumus ya. Kecuali ada perintahnya selesaikan dengan integral tertentu, ya harus dilakukan dengan integral tertentu ya. Nah, kita coba karena materinya ini integral tertentu ya. Kita selesaikan dengan integral tertentu ya. Nah, kita tulis persamaan lingkarannya x kuadrat y kuadrat bisa kuadrat. Kita akan mengintegralkan terhadap x, maka kita tulis y-nya. Nah, ini y-nya kita ubah, berarti y-nya adalah a kurung a kuadrat min x kuadrat pangkat setengah. Ya. Nah, di sini kalau dikembalikan, y kuadrat sama dengan a kuadrat min x kuadrat. Berarti y-nya ada 2. Ya. Y-nya ada 2 plus minus akar a kuadrat min x kuadrat. Karena yang ini adalah y-nya yang positif, maka y sama dengan positif. Ya. Nah, kita cari dy per dx-nya, karena kita akan memasukkan ke rumus ini, ya, panjang kurva, berarti kita turunkan. Nah, ini pakai aturan berantai. Nah, kita turunkan dulu pangkat, berarti setengah. Ya, nah, ya berarti dalam kurung a kuadrat min x kuadrat, pangkatnya dikurangi 1, berarti min setengah. Itu aturan berantai ya, dengan pangkat. Sekarang yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung kita turunkan a kuadrat 0 min x kuadrat adalah min 2x. Lalu kita sederhanakan, ini pangkat min setengah dikebawahkan, 2-nya dicoret, berarti dy per dx-nya ini. Lalu kita masukkan ke rumus ini, ya, berarti akar 1 dy per dx-nya kita masukkan. Nah, ini dy per dx-nya. Lalu kita sederhanakan, ya, berarti 1 ditambah x kuadrat per a kuadrat min x kuadrat, kita gabung dengan 1, ya, dengan apa? Dijadikan pecahan yang satunya, lalu digabung, akhirnya ketemu ini. Akar a kuadrat min x kuadrat. Ya. Lalu kita masukkan S sama dengan integral A sampai B. A sampai B, ya. A sampai B. Kemudian, nah ini ya, A sampai B. Kalau di sini berarti min A sampai A. Ya. Min A sampai A. Ya. Jadi min A sampai A, akar A kuadrat per A min kuadrat. Ini yang ini kita coba ya. Yang ini A, ya. Yang ini negatif A. Ya. Saya kira kemarin sudah. Nah, ya, kita langsung aja gunakan integral ya. Dx integral dx per akar a kuadrat min x kuadrat itu adalah arkes ya. Ya. Nah, kalau di sini kita tidak langsung menggunakan rumus ya, tapi kita substitusi ya. Jadi boleh-boleh aja jaga-jaga tidak hafal rumusnya, maka x-nya diganti dengan a sin theta ya. Berarti dari bentuk ini ya, x sama dengan a sin theta untuk yang ini ya. Berarti dx-nya a cos theta d theta, batas integralnya. Nah, tadi batas integralnya
adalah min A sampai A. Berarti batas bawahnya A, min A, maka Anda masukkan di sini, maka ketemu tetanya X sama dengan min A, tetanya ketemu min pi per 2. Jadi Anda masukkan sini, ya, berarti batas bawahnya min A, ya, berarti min A sama dengan A sin theta. Tetanya berarti negatif. Nah, berarti min pi per 2, ya. Dengan cara yang sama, batas atas A, ketemu tetanya pi per 2. Ya. Dari bentuk ini yang bawah, ya, kita ganti akar A kuadrat min E kuadrat, X-nya diganti dengan A sin theta. Lalu kita sederhanakan, ini pangkatnya, ini tidak termasuk ya. Ya, berarti di sini ya, yang ini tidak ada akarnya ya. Jadi di sini A cos theta, A cos theta. Lalu kita masukkan, ya, berarti dx-nya tadi, dx-nya adalah A cos theta d theta. Kita masukkan ya, A cos theta d theta, ya, dibagi yang ini A cos theta, kita coret ya. Ini di depan ada A ya, yang A di sini, ada ya, masukkan ya, A, min pi per 2 sampai pi per 2, ini adalah d theta. Turunan d theta adalah theta. Tinggal kita masukkan, akhirnya ketemu pi A. Ya, itu dengan cara substitusi trigonometri. Ya, atau Anda langsung, ingat kemarin saya gunakan substitusi integral, ya, substitusi trigonometri, udah kita buatkan. Ya, integral ya dalam bentuk A kuadrat min E kuadrat, ya, atau A kuadrat plus E kuadrat, atau E kuadrat min A kuadrat. Ya, kemarin udah saya berikan rumus-rumusnya, boleh langsung ya kita selesaikan. Jadi tanpa substitusi. Nah, di sini tadi udah kita cek, ternyata adalah pi A. Nah, ini juga sama pi A. Tuh, jadi bisa Anda lakukan dengan 3 cara ya. Dengan rumus, karena itu bentuk geometri ya, bentuk geometri sederhana, yaitu lingkaran, atau dengan integral tertentu. Dengan integral tertentu itu kita langsung pakai rumus ya, kalau udah tahu rumusnya. Kalau tidak, maka kita pakai substitusi trigonometri. Halo, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Halo? Udah jelas, Pak. Ya. Sedang memahami, Pak. Ya, itu panjang kurva. Nah, bagaimana kalau tidak sederhana? Nah, contohnya ini. Kurvanya X pangkat 2/3 ditambah Y pangkat 2/3 sama dengan A pangkat 2/3, X-nya dibatasi. X-nya mulai dari A per 8 sampai X sama dengan A. Berarti kita akan mencari panjang kurvanya ini berapa. Ini kita akan mencari panjang kurvanya berapa. Ya. Nah, ini tidak sederhana. Ini tidak ada rumusnya karena bentuknya tidak sederhana. Tidak ada rumusnya. Ya. Maka kita gunakan integral tertentu. Kita akan mencari panjang ini. Panjang ini. Ya. Kita akan mencari panjangnya. Ya. Berarti kita ubah ya, Y dari sini Y pangkat. Kok Y sama dengan akar 2/3 min X pangkat 2/3 3/2 ya. Ini kita ubah dulu. Ya, berarti Y-nya kita pangkatkan 3/2. Jadi Y pangkat 2/3 itu sama dengan A pangkat 2/3 dikurangi X pangkat 2/3. Lalu dipangkatkan 3/2. Yang ini dipangkatkan 3/2, maka ketemu Y. Ya,
ini saya langsung ya, maka ketemu bentuk ini. Nah, dari sini kita gunakan aturan berantai. Kita turunkan, ya, turunan pangkat dulu, 3/2, ya, dalam kurung, pangkatnya dikurangi 1. 3/2 dikurangi 1, setengah. 3,5 kan ini, 3/2 dikurangi 1, setengah. Udah, turunan pangkat, ini aturan berantai. Sekarang turunan yang di dalam kurung. Turunan A pangkat 2/3, 0, tidak ditulis. Kemudian turunan min X pangkat 2/3, min 2/3, X pangkatnya dikurangi 1. 2/3 dikurangi 1. Atau 2/3 dikurangi 3/3. Nah, ini ketemu min 3/2. Nah, dari bentuk ini kita sederhanakan, ya, kita kebawahkan yang X pangkat min 1/3-nya, berarti yang yang di atas, ya, yang di atas ini 3/2, ya. Nah, ini habis 3/2, ini juga 2/3 dicoret, ya, berarti dicoret, terus ada tanda negatif. Nah, ini tanda negatif. Berarti ini yang di atas, ini pangkatnya positif setengah. Berarti A pangkat 2/3 dikurangi X pangkat 2/3 pangkat setengah. Nah, untuk yang X pangkat min 1/3 kita turunkan ke bawah. Nah, ini bentuknya menjadi demikian. Nah, kita masukkan ke rumus, ya. 1 ditambah DY per DX kuadrat. Nah, DY per DX-nya ini berarti 1. Yang ini dikuadratkan. Nah, yang ini dikuadratkan berarti negatif jadi positif. Dikuadratkan. Nah, ini pangkat setengah jadi pangkat 1. Nah, ini pangkat 2/3 dipangkatkan 2, dikuadratkan jadi 2/3. Lalu kita gabung dengan 1. Ya, berarti X pangkat 2/3 per X pangkat 2/3 untuk 1, ya, digabung A pangkat ini tambah A pangkat 2/3 dikurangi X pangkat 2/3. Nah, yang ini habis. Nah, ini habis, berarti sederhana, ya. Jadi A pangkat 2/3 dibagi X pangkat 2/3. Bentuknya sudah sederhana, ya. Maka S adalah integral tadi mulai dari berapa? A pangkat A/8 sampai A. Nah, berarti mulai dari A/8 sampai A, ya. Rumusnya tadi akar ini sudah disederhanakan, ya. Berarti tadi akar dari sini atau A pangkat 2/3 X pangkat 2/3 dipangkatkan 1/3, ya. Nah, ini A pangkat 2/3 dipangkatkan 1/3, ini adalah A pangkat 1/3. Ini konstanta boleh dikeluarkan. Nah, berarti tinggal X pangkat 2/3. Nah, X pangkat 2/3 dikalikan 2/3 berarti negatif. Positif, ya. Yaitu 1/3. Jadi 1/X pangkat 1/3. Kita ke ataskan. Nah, ini bentuknya jadi sederhana, ya. Ini gampang, ya. Aturan pangkat berarti hasil integralnya 1/n, n-nya adalah min 1/3, ya, ditambah 1 berarti 3/2 X 2/3 X pangkat 2/3 dikeataskan jadi 3/2, ya. Lalu dimasukkan. Nah, ini batas atas dikurangi batas bawah. Jadi batas atasnya adalah kita masukkan X 2/3, ya, di sini, dikurangi batas bawahnya X-nya adalah A/8 dipangkatkan ini, ya. Berarti ketemu ini, ya. Ini akhirnya ketemu 9/8 PA. Halo, jelas nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, yang mana? Itu tadi A/8 batas bawahnya dari mana ya, Pak? Ini diketahui. Ini kan? Iya, Pak. Ini kan diketahui. Ya.
A/8 atau 1/8A. Jelas nggak? Sampai A Ya, kan? Pak. Nah, ya. Kita lanjutkan. Contoh lagi. Nah, ini contoh dari luas kulit. Tentukan luas permukaan bola. Jika busur setengah lingkaran diputar terhadap sumbu X. Ya, berarti diputar sumbu X, maka akan terjadi suatu bola. Luas permukaannya berapa? Luas kulitnya. Nah, kita coba. Itu adalah sederhana. Rumusnya 4πr kuadrat. Ya, 4πr kuadrat. Nah, berarti di sini 4πr kuadrat, ya. Nah, berarti di sini luas kulitnya sama dengan 4π ini kan 4πr kuadrat. Jari-jarinya kan A, ya. Berarti 4πA kuadrat. Itu luas kulit bola, ya. Luas kulit bola, ya. Luas kulit bola, ya. Itu kalau menggunakan rumus karena bentuknya membentuk benda putarnya terjadi suatu bola, ya. Nah, kita coba dengan integral tertentu, ya. Persamaan lingkaran dengan jari-jarinya A adalah ini. Saya tulis ulang lagi, sama dengan cara tadi. Nah, tadi juga panjang kurvanya ketemu ini, ya. Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi, ya. Berarti ketemu yang ini. Nah, berapa luas kulitnya? Ya, 2π integral A sampai B. Ini rumusnya Fx akar 1 dy per dx kuadrat. Nah, lihat di PPT tadi. Berarti 2π. Nah, ini diintegralkan menurut X. X-nya antara min A sampai A. Berarti min A sampai A akar. Nah, 1 ditambah ini. Udah disederhanakan, ya, ini. Fx-nya berapa? Y-nya? Y-nya kan ini. Y-nya akar A kuadrat min E kuadrat. Lalu yang tanda akar, yang ini kita pindahkan ke sini. Nah, yang ini kita sederhanakan 2π, ya, integral min A sampai A, ya, akar A kuadrat di sini kita keluarkan, ya, berarti akar A, ya, yang ini kita coret. Ini kan habis, ya, ini kan ini, yang bawah juga ini, berarti akar A kuadratnya A-nya dikeluarkan, ini habis, atau dilihat dari sini aja udah ketemu, ini dicoret, ya, berarti tinggal akar A kuadrat, ya, berarti 2π integral min A akar A kuadrat adalah A. Sekira ini sederhana, ya. Integral dari dx berarti 2π AX. Kita masukkan X-nya di batas atas, dikurangi batas bawah, ketemu adalah 4π A kuadrat. Itu menggunakan integral tertentu. Berarti ini 4π A kuadrat. Nah, itu. Jadi karena bentuknya ini sederhana, ya, maka akan ketemu luas kulitnya ini, ya. Nah, ini semua rumus-rumus yang saya katakan di atas halaman pertama, ya, cara misalkan keliling lingkaran berapa? S sama dengan 2πr. Nah, saya tanya, buktikan. Nah, cara membuktikannya semua menggunakan integral tertentu. Jadi semua menggunakan integral tertentu, ya. Jadi katakan R, ya, lingkarannya berarti antara min R sampai R. Lalu gunakan rumus integral tertentu, maka akan ketemu keliling lingkaran. Ini juga sama membuktikannya. Jadi semua membuktikan, ya, dari rumus-rumus tersebut, yaitu pembuktiannya dengan rumus dengan integral
tertentu dengan aplikasi integral tertentu, ya, maka akan terbentuk rumus seperti di atas. Ya. Kemudian, nah, bagaimana bentuknya tidak sederhana? Berarti ini tidak ada rumusnya, ya. Maka kita gunakan integral tertentu. Ya. Nah, di sini y sama dengan x pangkat 3 dibatasi oleh y sama kurva yang oranye, dibatasi oleh x sama dengan 0. Nah, ini dibatasi ini, dan sumbu x jadi dibatasi ini ya. ds-nya ini diputar menurut sumbu x, maka akan terjadi luas selimut, ya, dari benda putar. Nah, ini berarti panjang kurva ini dari y sama dengan x kuadrat, mulai x dari 0 sampai x sama dengan 2 diputar. Nah, maka y sama dengan x pangkat 3 diputar menurut sumbu x, maka kita turunkan 3x kuadrat, lalu dimasukkan sini, akhirnya ketemu ini. Berarti yang ditanyakan apa? Luas kulit, ya, luas permukaan. Jadi K, 2pi, X-nya antara berapa sampai berapa? X-nya dari 0 sampai 2. Berarti X-nya dari 0 sampai 2, ya. Kemudian Fx, Y-nya berapa? Fx-nya adalah Y pangkat 3. Lalu akar, ini yang udah disederhanakan, kita masukkan. Ini gampang. Ini pakai substitusi. Halo, pakai substitusi. Mana yang disubstitusi? Halo? 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 1 plus 9x pangkat 4-nya. 1 plus 9x pangkat 4. Anda turunkan. Turunannya berapa? 36x pangkat 3 dx. 36x pangkat 3 ada. dx-nya kan ada. Berarti tadi Anda katakan 36, berarti di depannya dikalikan berapa? Karena yang ada x pangkat 3 dx kan dikalikan seper akar 36. Halo? Jelas ini? Jadi dikalikan ini ya. Mestinya seper 36-nya di depan. Ya, jadi ini dapat dari mana? Ini didapat karena substitusinya adalah 1 ditambah 9x pangkat 4, diturunkan adalah 36x pangkat 3 dx. Ini 36x pangkat 3 dx. Kalau dikembalikan, akar ini kan ada. Ya, yang ini ada. Ini ada. Sedangkan soalnya adalah x pangkat 3 dx. X pangkat 3 ada. dx-nya juga ada. Nah, ini muncul 36. Maka dikalikan seper 36. Ya. Itu atau kita kita asumsikan dulu, kita misalkan ya, pakai substitusi. Misalkan 1 ditambah 9x pangkat 4 dikatakan U, ya, maka kita turunkan DU sama dengan 36x pangkat 3 dx, baru batas integralnya, batas bawahnya x sama dengan 0, kita masukkan ke sini, x pangkat 0, berarti menjadi 1 ditambah 9, 0 pangkat 3, jadi berubah, batas bawahnya 1, batas atasnya, untuk X sama dengan 2, ini ketemu 145. Ya, berarti 2pi dikali 36, ini ya, berarti U ya, tadi X pangkat dx-nya ya, berarti U pangkat setengah ya, berarti menjadi sederhana. Ya, kita integralkan,
maka akhirnya ketemu bentuknya seperti ini. Halo, jelas nggak? Nah, ini satu soal lagi, ya. Cari bagaimana kalau busurnya seperti ini. Tentukan luas permukaan jika busur ini adalah parabola. Nah, ini parabola terbuka ke kanan, puncaknya pusatnya di 0,0. Ya, berarti Y kuadrat sama dengan 8X. Ya, berarti ini parabola, ini pusatnya di sini. Nah, kalau diteruskan di sini, penuh ini parabola terbuka ke kanan. Ya, karena di sini bentuknya Y kuadrat sama dengan 8X. Tapi ini ditanyakan di kuadran 1. Nah, maka yang ini hilang. Nah, karena di kuadran 1. Nah, berarti tentukan luas permukaan jika busur Y kuadrat sama dengan 8X, mulai X sama dengan 0, ini, ya, sampai X sama dengan 2, jadi panjang busur ini, bagaimana kalau diputar menurut sumbu X. Nah, ini berarti Y kuadrat sama dengan 8X, ya. Kalau semua dengan yang bawah, ini baru Y kuadrat sama dengan 8X. Sedangkan bagian di kuadran 1, kita cari Y-nya. Y kuadrat sama dengan 8X. Y-nya berapa? Halo? Halo? 8X, Pak. Katakan Y kuadrat sama dengan 4. Berapa Y-nya? Plus minus 2, Pak. Plus minus 2. Ada yang positif, ada yang negatif. Berarti ini juga sama. Y kuadrat sama dengan 8X. Berarti Y12 adalah plus minus akar 8X. Berhubung di kuadran 1, maka yang positif. Ya ini kan. Ya, prosedurnya Y kuadrat sama dengan 8X, itu berarti akar-akar Y ada 2 kan, Y1 dan Y2. Ternyata Y12-nya plus minus akar 8X. Karena yang oranye ini ada di atas, di kuadran 1, yaitu yang positif. Jadi Y sama dengan akar 8X. Nah, sama ya, akar 8 kita ubah menjadi 2 akar 2. Akar X jadi X pangkat setengah, kita turunkan ketemu ini. Ya. Ini adalah DY per DX, lalu Anda masukkan sini, ya, sehingga di caranya sama, ya, kita sederhanakan, 1 ditambah akar 2 dipangkatkan 2, akar X dipangkatkan 2, X, lalu digabung, berarti X ditambah 2 per 2, ya, berarti kita tulis ini seperakar X kali X pangkat X plus 2. Ini adalah akar 1 ditambah DY per DX kuadrat. Ya. Lalu rumusnya adalah 2pi. Nah, tadi antara batasan X-nya antara berapa sampai berapa? X-nya adalah antara 0 sampai 2. Berarti 0 sampai 2, ya. Udah 0 sampai 2, X-nya tadi 0 sampai 2, ya. Kita tulis lagi ini Y-nya ya, kita cari Y-nya mana? Y-nya ini ya. Nah, Y-nya adalah 2 akar 2 akar X. Ya. Nah, kemudian akar ini ya, akar ini akar 1 plus ini adalah ini seper akar X dikali akar X plus 2 dikali DX. Nah, ini ada yang habis. Nah, ini akar X habis, ini habis. Ya, kemudian sini kita gabung ya. 2 akar 2 dikeluarkan, berarti menjadi 4 akar 2 pi. Nah, udah betul, 4 akar 2 pi, berarti yang di dalam tinggal akar X plus 2. Nah, saya kira ini pakai substitusi ya. Substitusi X plus 2. Ya. Nah, berarti kita uraikan
misalkan U adalah X plus 2, Anda turunkan DU sama dengan DX. Nah, kemudian batas integralnya untuk X-nya 0, kita masukkan, berarti 0 ditambah 2, berarti batas bawah menjadi batas U adalah 2. Untuk batas atasnya 2, Anda masukkan 2 tambah 2, berarti U-nya sama dengan 4. Nah, berarti integral ya 4 akar 2pi, integral 2 sampai 4. Ya, ini batas U. Nah, tadi akar X plus 2 dimisahkan U, berarti U pangkat setengah. Ya, DX. Saya kira ini gampang diintegralkan. Ya, hasilnya akhirnya ketemu seperti ini. Nah, ini bentuknya tidak sederhana. Halo? Ada yang ditanyakan? Sudah selesai? Halo? Halo? Sementara masih belum ada, Pak. Ya. Jadi nanti pertemuan hari Hari Kamis ya. Ya, Iya, Pak. hari Kamis kita kuis ya. Udah saya sampaikan ya kemarin materinya ya. Nah, baru minggu Belum, Pak. yang kuis untuk kuis. Bab 2 sampai bab apa, Pak? Untuk kuis kan hanya apa kemarin? Lihat di grup WA-nya. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Ya. Apa kemarin? Integral tertentu ya sama volume ya. Sampai aplikasi kan. Nah, itu integral integral ya. Lihat di grup WA saya udah kirim ya. Kemudian jadwal ETS-nya ya. Jadwal ETS-nya kemarin udah saya sampaikan ya. Jadi sampai volume volume metode cincin ya. Ditambah Le Hospital. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Udah cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Halo? Sepertinya belum ada, Pak. Ya.